Selamat siang Pak Sande dan teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok, ada saya Felix Marius dan Audrey, akan menjelaskan tentang desain kursi berikut. Next. Di sini kita pelajaran ergonomi. Ergonomi itu dari kata Yunani ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya aturan. Dari dua kata tersebut, ergonomi berarti aturan dalam sebuah kerja. Ini yang kedua, antropometri. Antropometri itu berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan metrikos yang berarti pengukuran. Singkatnya, antropometri ilmu yang berhubungan dengan aspek ukuran fisik manusia. Kemudian akan saya lanjutkan dengan dimensi. Untuk pengukuran kali ini, dimensi dari antropometri yang digunakan mulai dari dimensi 8, yaitu tinggi bahu diukur dalam posisi duduk. Kemudian dimensi 9, tinggi siku dalam posisi duduk. Kemudian dimensi 12, yaitu panjang paha. Dan selanjutnya dimensi 14, yaitu tinggi lutut dalam posisi duduk diukur dari bawah paha. Lalu ada dimensi 15 lebar bahu, dimensi 16 lebar pinggul, dimensi 19 panjang siku dan panjang siku sampai ujung jari, dimensi 22 lebar telapak tangan. Nah, ini secara persentil. Ini persentil 95 dan 5. Nah, untuk persentil 5-nya biasanya disebut persentil kecil. Biasanya lebih memudahkan orang yang berbadan kecil untuk menggapai kursi. Sedangkan ada yang namanya persentil 95, biasa disebut persentil besar, digunakan agar orang yang berbadan lebih besar dapat duduk dengan leluasa. Kemudian untuk desain kursinya sendiri. Ini adalah desain kursi kami. Dilihat dari sebelah kanan atas dan dari kiri atas. Ini untuk tampak atas, tampak samping, dan tampak belakang, tampak depannya. Kemudian ini adalah hasil perhitungan dari kami. Untuk pertama dimensi 8, yaitu tinggi bahu dalam posisi duduk, kami menggunakan persentil 95. Lalu untuk tinggi siku dalam posisi duduk, kami menggunakan persentil 5. Selanjutnya untuk dimensi 8, yaitu yang tinggi bahu, itu menentukan lebar sandaran kursi. Untuk lebar sandaran kursi kami memilih persentil 95 karena kami ingin untuk mengakomodasi seluruh responden dalam praktikum ini, dengan asumsi bahwa jika memilih persentil 5, yaitu dengan ukuran 476 mm, 76, semua responden akan mendapatkan posisi di mana bawah responden akan melebihi ujung atas kursi. Selain itu juga untuk 50% responden yang memiliki tinggi bahu lebih tinggi dari yang lain akan merasakan selisih tinggi bahu kira-kira 8 hingga 20 cm yang akan sangat menyebabkan ketidaknyamanan ketika bekerja. Untuk persentil 50 dari tinggi bahu ini, kami memiliki pendapat bahwa jika kami menggunakan persentil 50, akan tetap ada yang memiliki tinggi kepala jauh di atas ujung kursi, yang menyebabkan ketidaknyamanan saat bekerja, seperti tulang belakang atau tulang leher yang mengarah ke belakang melebihi kursi. Kira-kira ketika karyawan harus bersandar dan penopangnya hanya hingga sampai leher yang sejajar dengan bahu saja. Hal ini akan menjadikan punggung terasa lebih
lelah karena otot yang terus kontraksi. Hal ini dapat menyebabkan sakit otot hingga yang paling ekstrim adalah patah tulang. Juga bisa dislokasi otot juga. Lalu untuk selanjutnya dimensi 9, yaitu tinggi siku dalam posisi duduk. Ini menentukan seberapa tinggi pegangan kursi dari alas duduk kursi tersebut. Di sini tinggi siku kami menggunakan persenti 5, karena jika menggunakan persenti 95 akan banyak responden yang merasakan lelah di bagian bahu karena siku yang menekan bagian bahu. Ketika siku itu agak naik sehingga lengan bagian atas membentuk sudut kemiringan yang lancip, tidak 90 derajat. Nah, di situ yang dimaksud dengan tekanan menuju bahu itu. Jika dibiarkan dalam waktu lama atau mungkin dibiasakan setiap hari karena bekerja akan sangat tidak nyaman hingga kemungkinannya akan terjadi dislokasi. Jika kita menggunakan persenti 50, kita menganggap bahwa tetap akan ada 50 responden yang merasakan stres di bagian bahu ini karena posisi duduk dengan pegangan kursi yang cukup tinggi. Nah, kita memilih 5% karena kita bisa berasumsi bahwa jika pegangan itu cukup rendah, para responden bisa sedikit memajukan posisi duduknya agar merasakan posisi yang nyaman ketika bekerja maupun beristirahat. Kemudian Lalu ada dimensi 12 yaitu panjang paha. Panjang paha sendiri digunakan untuk menentukan panjang alas duduk. Di sini kami menggunakan persentil 95 dengan asumsi bahwa responden yang memiliki paha yang kurang dari panjang kursi akan memajukan posisi duduknya sehingga posisi lutut akan pas menyentuh ujung depan bangku, karena akan sangat tidak nyaman jika posisi kaki menjadi miring, tidak tegak ke bawah atau lurus. Di lain sisi juga, jika bagian bawah paha ada yang tidak masuk dalam bagian alas kursi, akan sangat membuat tidak nyaman karyawan karena titik tumpu yang ada pada bagian alas kursi akan mundur, mengakibatkan posisi duduk yang agak miring ke bawah. Lalu dimensi 14, tinggi lutut dalam posisi duduk dari bawah paha. Di bagian tinggi alas duduk dari lantai ini kami menggunakan persentil 5 karena kami memiliki pendapat bahwa posisi kaki di bawah lutut jika menggantung atau bisa diartikan telapak kaki tidak menyentuh lantai akan sangat menyebabkan kelelahan otot di bagian betis. Selain itu juga aliran darah akan sangat cepat di bagian kaki karena gaya gravitasi yang menarik juga kebutuhan otot akan jumlah darah yang lebih banyak untuk aktivitas. Untuk penggunaan persentil 50 kami tidak memberikan karena ada sekitar 15 responden yang akan masih merasakan kakinya menggantung. Jadi kami lebih memilih persentil 95. Lanjut. Dan ini ada yang dimensi 15 yaitu lebar bahu. Kita ambilnya 50%. Nah, lebar bahu di sini mewakili dua bagian, yaitu lebar senderan kursi dan juga lebar pegangan kursi. Nah, jarak antara dua pegangan kursi jika lebar alas lebih kecil dari lebar bahunya. Kami lebih memilih untuk mengambil persentil 50, karena untuk senderan kursi kami mikirkan bahwa senderan ini tidak perlu terlalu besar, karena tidak akan secara signifikan mengganggu kinerja karyawan, tapi mungkin juga terlalu kecil, yaitu persentil 5. Karyawan mungkin akan merasa tidak nyaman. Nah, untuk lebar pegangan tangan, kami tidak bisa menyamakan dengan lebar bahu, karena alas duduk kursi yang tidak memiliki selisih yang cukup untuk ditambahkan pegangan kursi.
Jika memang harus dipaksakan sama dengan lebar bahu, karyawan akan sulit untuk duduk maupun merasakan tempat duduk yang sempit. Nah, yang ini ada dimensi 16, yaitu lebar pinggul. Nah, lebar pinggul sendiri ini kita ambil yang persentil 95, yaitu 39 cm. Alas duduk kursi ini kami menggunakan persentil 95 karena kami ingin mengakomodasi seluruh karyawan. Jika alas duduk dengan persentil 5, maka akan banyak responden yang tidak bisa duduk di kursi tersebut karena terlalu sempit. Hal ini akan menghilangkan tujuan fungsional dari kursi itu sendiri. Nah, untuk persentil 50 masih tetap sama, akan ada 15 responden yang tidak bisa duduk di kursi tersebut. Selanjutnya untuk dimensi nomor 19, panjang siku sampai ujung jari. Sini kami memilih persentil 5 dengan panjang 40,66 cm. Panjang siku sampai jari ini menentukan seberapa panjang pegangan kursi yang akan dibuat nanti. Untuk dimensi ini kami memilih persentil 5 karena menurut kami ketika karyawan bekerja, sebagian besar waktu kerja mereka mengharuskan tangan mereka berada di atas meja, bukan berada di pegangan kursi. Maka dari itu kami mengakomodasi panjang siku yang terpendek saja dengan mempertimbangkan biaya yang harus dibayar, yang mungkin akan lebih sedikit jika pegangan kursi itu lebih pendek. Kami juga harus mengorbankan ketidaknyamanan yang dialami responden dengan tangan yang relatif panjang, karena harus menggantungkan telapak tangannya. Tapi ya kembali lagi, hal ini menurut kami tidak terlalu mengganggu produktivitas, karena kerja tangan karyawan yang bekerja biasanya berada di atas meja. Kemudian untuk dimensi nomor 22, yaitu lebar telapak tangan dengan lebar 88,143 cm. Untuk dimensi nomor 22 ini mewakili lebar tangan, yang selanjutnya mewakili lebar pegangan kursi dalam masalah kali ini. Lebar pegangan kursi menentukan seberapa nyaman karyawan mengistirahatkan tangannya ketika jeda atau break atau istirahat kerja. Kami di sini menggunakan persentil 50 karena jika menggunakan persentil 5, responden dengan tangan yang relatif panjang akan mendapat selisih lebar tangan dengan lebar pegangan kursi yang sangat jauh, kira-kira 2 hingga 3 cm. 2 hingga 3 cm untuk di bagian dimensi 22 ini cukup terasa perbedaannya, berbeda dengan ukuran-ukuran yang lain. Tetapi untuk persentil 95 juga akan memakan biaya yang bisa dikatakan kurang terlalu efisien, karena lebar pegangan kursi itu hanya untuk mengakomodasi sewaktu tangan kita beristirahat dari kerja saja. Akhirnya begitu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.